Pasangan Pramono Anung Rano Karno resmi ditetapkan sebagai pemenang dari Pilgub Jakarta 2024 dengan perolehan suara sekitar 50,07%, yang artinya menang dalam satu putaran. Pasangan ini menjadi salah satu paslon dari 481 paslon kepala daerah terpilih yang akan mengikuti pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan untuk mengetahui selengkapnya persiapan jelang pelantikan, sudah bersama kami Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno atau Sidul, Bang Dul. Apa kabar semakin dekat dengan pelantikan? Alhamdulillah, ya insya Allah tinggal besok. Ya ada fase yang memang harus kita lalui. Walaupun jujur tadi Pak Mendagri juga mengakui ini adalah peristiwa besar. Peristiwa sejarah yang tidak pernah terjadi, yaitu pelantikan secara serentak bupati, wali kota, gubernur. Tentu Mendagri juga mengakui tidak mudah gitu, sangat tidak mudah kan. Tapi artinya ada klausul di undang-undang menyatakan bahwa presiden bisa melantik serentak. Nah karena itu kemarin kan ada fase MK dulu. Awalnya kan di 6 Februari diundur menjadi karena kenyataan seperti itu. Alhamdulillah tinggal besok, dan saya yakin besok di tengah ya maaf ya. Kalau istananya mungkin nggak terlalu problem. Tapi memang persiapan luarnya ini. Serentak yang benar-benar serentak, ratusan kepala daerah. Perasaannya gimana nih, Bang? Tadi Pak Mendagri juga mengakui, nggak mungkin nih para pimpinan daerah bisa berjalan sama seperti polisi dan tentara gitu kan. Pasti ada ke kiri ke kanan. Baris itu kan memerlukan latihan yang lama, nah sementara kita cuma punya 2 hari. Ya jadi ya itulah uniknya gitu. Perasaan Abang sendiri semakin dekat dengan pelantikan gimana, Bang? Iya bukan takabur ya. Saya kan sudah mengalami 2 kali pelantikan dulu zaman bupati. Tapi ini orang nomor 2 di Jakarta. Nah loh, ini memang sebetulnya udah selesai. Nggak tahu pelantikan lagi ya. Ya surprise saja sih bagi saya ya. Walaupun mungkin ada kebanggaan. Waduh, ternyata saya bisa melakukan sesuatu di kampung sendiri. Ini ujian berat, makanya itu ya. Pak Gub juga banyak memberikan, bukan wewenang artinya ingin saya menguasai semua, tidak. Tapi misalnya, Bang udah saya tahu Abang kan budayawan, urusan kebudayaan segala macam silahkan Abang fokus. Artinya karena ini menjadi tuntutan undang-undang nomor 2 tentang daerah khusus Jakarta, di mana kebudayaan Betawi boleh dominan. Nah, ini sejak awal kampanye juga sudah dibagi-bagi gitu ya? Sudah. Apalagi kemudian beberapa ormas besar Betawi juga berharap bahwa yang namanya pelestarian adat Betawi itu harus menjadi prioritas utama. Nah inilah barangkali momen kita membangun Jakarta dalam sudut aspek kebudayaannya. Dibagi-bagi dalam artian penugasannya ini ya. Nah betul. Ini kan ada serangkaian sebelum pelantikan, mulai dari kemarin pemeriksaan kesehatan, latihan baris berbaris, gladi bersih. Nanti setelah pelantikan juga rencananya kan ada retreat yang hanya diikuti oleh kepala daerah saja. Wakil ini infonya hanya mengikuti di akhir. Artinya nanti setelah serah terima jabatan ini kan roda pemerintahan langsung berjalan. Abang akan apa ya istilahnya selama Mas Pram retreat ini akan menjalankan roda pemerintahan sementara gitu. Apa pesan-pesan dari Pak Pram sendiri? Sebetulnya tim transisi ini udah mendesain untuk melakukan pekerjaan 100 hari. Dalam kategori ada atau tidak pimpinan daerah, pekerjaan harus dimulai. Nah, misalnya besok hari pertama saya dan Pak Pram, sebelum beliau harus ke Magelang. Pagi kita akan memantau pengerukan sungai. Semua sungai kali di Jakarta harus dikeruk. Langsung di hari pertama? Hari pertama, besok boleh ikut, boleh berkunjung. Tapi tentu kita bagi tugas. Pak Gub di mana, saya di mana. Karena itu sebetulnya kemarin, walaupun saya belum dilantik, Pak Gub juga bilang, Bang coba Abang tinjau Waduk Pluit. Saya ke Waduk Pluit. Itu kan pompa besar di sana. Saya mendapat bayangan besar. Ya artinya kan begini, Jakarta ini kan cuma 3 masalah utama. Banjir, macet, kemiskinan. Ini aja fokus utama nggak cukup 5 tahun. Nah, artinya apalagi nanti Pak Gub juga bilang, oke Bang, besok itu insya Allah setelah pelantikan, kemudian kita akan sertijab di Balai Kota, kemudian kita ada paripurna di gedung DPRD, dan sekaligus sorenya Pak Gub akan memberikan pengarahan besar kepada semua SKPD tentang program apa yang dilakukan. Nah tentu disinilah fungsi saya
Dan itu mekanisme sebuah pemerintahan, Pak Gub memberikan disposisi kepada saya untuk mengambil alih tugas-tugas yang memang sudah direncanakan oleh tim transisi, itu sebetulnya. Baik, kalau Mas Pram ini ingin dikenal, dalam beberapa kesempatan menyebut ingin dikenal sebagai pemimpin yang menyelesaikan permasalahan di bawah. Mungkin sedikit dari Bang Dul ingin dikenal karakternya sebagai pemimpin Jakarta yang seperti apa? Saya barangkali ingin dikenal sebagai ya wakil pemimpin di Jakarta yang meletakkan milestone batu pijakan tentang kebudayaan. Karena Pak Gub sendiri bilang, Bang, Jakarta ini kan memang tidak punya raja, dia tidak punya kesultanan, sehingga tidak ada ikon. Ya misal gini, di setiap wilayah yang namanya Gapura, masuk kota itu pasti ada. Jogja khasnya apa? Abang harus punya, kita bikin sayembara. Kalau di awal Bu Mega sudah menitipkan masalah kebudayaan gitu ya kepada Bang Dul. Setelah terpilih ini ada pesan baru lagi nggak nih Bang dari Bu Mega yang dititipkan kepada Bang Dul dan juga Mas Pram mungkin? Kita harus dekat dengan rakyat. Ya, artinya Ibu selalu bicara seperti itu. Bahwa Jakarta ini jangan kalian pikirkan yang tinggal di tengah. Mereka sudah bisa jalan sendiri. Tapi bagaimana membantu yang masih merangkak di bawah. Nah itulah makanya hari ini Ibu memanggil semua kepala daerah yang memang pasti akan ada arahan. Kita tidak bisa memungkiri situasi ekonomi dunia juga tidak baik-baik saja. Indonesia pun sedang melakukan efisiensi. Nah artinya jaring pengaman sosial itu harus diutamakan. Artinya tetap inline juga dengan pemerintah. Harus nggak bisa. Karena gini, kalau provinsi itu perwakilan pemerintah pusat. Kalau kabupaten kota dia punya kebijakan sendiri. Yang kontrol adalah provinsi. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Rano Karno atau Bang Dul, Wakil Gubernur Jakarta terpilih. Sebentar lagi titel terpilihnya sudah hilang nih, Wakil Gubernur Jakarta. Begitu untuk kesempatannya berbincang dengan CNN Indonesia. Bantu Pemda Jakarta untuk membangun Jakarta buat kita bersama. Baik, terima kasih Bang Dul. Semoga pelantikannya lancar, segala sesuatunya diberikan kelancaran. Amin. Terima kasih Bang Dul. Demikian perbincangan kami dengan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Rano Karno atau Sidul. Dari Jakarta, Nabila Putri, Muhammad Wahyudi melaporkan.